Selamat pagi kawan semuanya. Bertemu kembali bersama saya Balimun Osaka. Pada pagi hari ini saya mengajak kawan semuanya untuk jalan-jalan ke Pulau Jawa. Program kita adalah yang pertama, kita akan menuju Pura Luhur Mandaragiri yang ada di Jawa Timur, tepatnya di Lumajang, Sinduro. Kemudian besoknya kita akan pergi ke Blitar, tepatnya di Sabto Argo. Dan terakhir program kita adalah pergi ke Trowulan, Mojokerto. Seperti apa perjalanan saya? Tonton terus video ini, jangan di skip, dan jangan lupa dukungannya dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, selamat menikmati. Kenapa Dolim, Kak? Kita dalam rangka ngaturan pekelem untuk keselamatan kita menyeberang dari Bali ke Jawa.
Kita sudah memasuki Pulau Jawa dan kita akan menuju terminal dan akan menuju ke daerah Lumajang. Satu bilang lagi 5 jam ya. Sekarang kita lewat kanan, berarti kurang lebih 5,5 jam keserah. Kalau kita lewat Komuter 5 jam 29 menit kalau tidak macet. Kalau kita lewat Sidoarjo hampir 6 jam kurang. Jadi kita percepat lagi 1 jam. Betul. Ya, mudah-mudahan di Komuter aman dan nyaman. Ya. Kita istirahat dulu sejenak untuk minum. Tempat ini adalah di dekat dari Alas Komuter. Sebelum kita masuk Alas Komuter, kita minum-minum dulu di depot yang ada di sini. Saya udah ngencah tuh. Kita baru nyampe kawan semua. Kita berangkat dari jam 8, jam 6 baru nyampe di Sindoro. Ini wantilan di Pura Semeru Agung. Oke kawan, karena saya baru sampai, istirahat sebentar, kemudian mau mandi dulu, baru akan sembahyang. Ikuti terus perjalanan saya hari ini. Biar cepat sekarang ya, biar cepat biar bisa istirahat. Mereka udah bener nih. Biar nggak terlalu malam. Nah, saya pergi ke center Begalang nih. Oke kawan-kawan, setelah kita nginap tadi malam di Sindoro, pagi ini kita akan langsung pergi ke Blitar. Dan kami berangkat dari jam setengah 4 pagi. Dan sekarang sudah menunjukkan jam setengah 7 pagi.
Kita baru saja memasuki daerah Blitar, dan kali ini kita sedang menunggu bosnya lagi beli bensin, sambil kita istirahat dan buang air. Kita tiba di bendungan Lohor, apa ya? Lohor apa namanya? Lohor Kerangkates lah. Mungkin kawan yang berasal dari Malang tahu tempat ini. Saya tahunya Bendungan Lahor yang ada di Kerangkates. Ini adalah bro kita. Di sebelah kanan pemandangannya seperti ini kawan. Ini sangat indah sekali, dan bro juga ada di sana. Pada kenang-kenang lari ke Jawa. Bojone sing Jawa iki lho. Bojone sing Jawa iki lho. Wong Bali. Siapa apa jenengane, Dik? Wong Bali. Iki suwe orang Bali meneng. Oke kawan, kita lagi mutar-mutar dan disesatkan oleh Google Map. Kita lagi bertanya di tempat ini. Kita disesatkan di tempat yang terpencil sekali. Tempat ini berada masih di wilayah Blitar. Setelah diputar-putar sama Google Map, akhirnya kita sampai juga di Sabto Argo yang ada di Blitar.
seperti apa situs Sabda Argo di Blitar. Ikuti terus perjalanan saya hari ini. Jangan ragu, jangan bimbang, daripada diam tak enak kan. Jangan ragu, jangan bimbang, langsung aja bikin. Oke, karena waktunya diputer-puter nih membutuhkan energi. Oke, ratu kemudian dilanjut. Kita berangkat dari Sinduro jam 6 pagi, sampai di sini jam 2:20 karena kita diputar-putar sama Google Map. Hah? Đã simpel ya. Cái bakar no kan gitu mah. Allah itu. Ya kalau secara universalnya Kang Edan, ini secara universalnya tidak. No, ada kok.
Setelah beberapa jam kita jalan dan kita berangkat dari Sabtuargo, Blitar jam 4.30 dan kita sampai di Mojokerto jam 8:10 dan kita baru turun dari bus. Di sini adalah tempat makam dari Prabu Majapahit yang terakhir, yaitu Prabu Brawijaya V bersama makam istrinya. Apakah kita akan masuk nanti, kita kurang tahu karena saya cuma ikut. Kalau yang saya ikuti masuk ke sini, ya saya masuk ke sini. Oke, tunggu saja nanti. Ininya ada foto videonya. Ininya video. Itu Mangi barang-barang ya. dalam beliau sampai Iya, tetapi itu konsepnya hanya sebatas Hampura, bukan tapi kalau pusaka Hampura ya, karena itu pusaka di sini walaupun ada satu yang terpajang, masih ada satu lagi yang di dalam. Karena konsepnya Majapahit itu tidak mungkin ada satu pusaka, pasti ada dua. Siwo Buddha tetap ada. Makanya di Bali di Puri Gading pameran ya dua. Nah kita pun nanti bisa melihat di sana ada keris bukan keris satu. Nah yang satunya lagi tak tahu di mana beliau menyimpannya. Mungkin yang ini disimpan, kalau itu di piano ya. Karena ini saja dulu di hotel itu udah ini udah mau serpang ini udah mendatar ini udah kalau nggak langsung dia. Inilah begini yang konsepnya begini, tetapi tetap
Titian Meliki semampu mungkin, sama halnya seperti kemarin pas COVID juga biodalan yang dia balik kan bisa cuma kayak pejati gitu keluarganya kangkel lumun kemarin pas iki Purnama apa namanya Budo Wari Wadian mungkin juga biodalan iki barulah gitu. Umur beliau yang tertinggi gitu. Kemudian kita ke belakang yang disebutkan dengan Buddha-Buddha. Ada istana Buddha-Buddha ini sebenarnya kalau menurut pembahasan beliau ini dulu turunnya itu di Singaraja di Bali Utara sebagai ampura, sebagai tunggangan. Kemudian di sana itu adalah Prakemas Tanah, di sanalah eyangnya dulu. Nah, di sana beliau sering istirahat. Makanya kalau dipikir-pikir Garuda Wisnu Kencana ceritanya nanti Garuda Wisnu Kencana konsep Cinanya kalau Garuda itu kan tidak mau itu sebenarnya di utara, tempatnya di utara, betul sekali Garuda Wisnu Kencana di utara. Selanjutnya di sini ada Mbah Budul. Kalau Mbah Budul itu kan konsep sejarah daripada kebudayaan. Kalau dicari di Nusantara, kita sebenarnya Buddha nih semuanya. Awal kita kepercayaan kita Buddha. Konsepnya adalah Candi Borobudur abad ke-8. Bangsa Sailendra kan penganut kebudayaan. Itu yang kita munculkan lagi. Itu jauh, jangan dulu berpikir ke Kapitayan ya. Kalau Kapitayan kan jauh sekali, itu kan dia keyakinan itu. Tapi kalau Buddha kan sudah tertata dia lebih cenderung mencurahkan itu dalam bentuk tatanan. Makanya di sana kembali lagi di sini ceritanya yaitu apa namanya Raja Sakya menikahi Manohara yang menurunkan atau Siddhartha Gautama yang juga mokswa di usia 35 tahun mencapai parinibbana ya di usia 35 tahun. Dan ini ceritanya dulu juga dari negeri Cina, karena dataran barat laut Cina itu, barat daya Cina itu belum menjadi daerah India. Kalau sekarang kan Nepal. Kalau sekarang orang menyatakan Buddha dari mana, dari India, ya benar juga sebenarnya saat ini. Tapi kalau dulu belum, masih daerahnya Cina punya. Makanya Thailand, kemudian Kamboja itu laut Cina Selatan, itu Cina Selatannya Cina itu. Makanya di sana ada pantainya, pantai Niang Hai. Makanya kalau dia bercerita itu wenten apura dahan lagi. Ring Bali ada menyatakan Ratu Niang ini sire. Ratu Niang sire. Jangan malah pasti tanya. Karena Ratu Niang sebutannya sama dengan Putri Cempa. Putri Cempa itu Putri Cempa yang mana? Banyak Putri Cempa ke Bali. Putri dari negara Campai. Sama dengan Bali Pakulut, Ratu Niang, Ratu dari Niang Hai. Ratu dari Niang Hai mana? Ratu pantai selatan yang mana? Itu bahasanya. Karena kan banyak sekali Putri Cina yang datang. Jadi di sinilah kita dibuka lagi sama beliaunya. Jadi biar kita apa namanya konsepnya tidak ngawur, sama seperti kita diajak ke Pura Sakena. Beliau sampai sana bukan sebenarnya, tapi menanyakan siapa yang beli di sini. Dalam siapa? Semua itu dalam yang beli. Tapi kan siapa yang harus saya tuju untuk menyampaikan? Sebenarnya Sakena itu kan Sakyamuni yang di sana. Buddha Sakyamuni yang di sana didirikan. Kebudayaannya di Bali sebenarnya di sana difokuskan di sana, makanya kuningan lah dipakai. Bang kuning, tentang kuning apa nabi gitu. Ilmiah sebenarnya nih kan. Makanya itu semua akhirnya ada hukuman eratnya nih. Sama halnya sekarang ini sempat terjadi miskomunikasi. Memang dari dulu memang sempat ada nih kepeliharaan Gajah Mada. Kemudian dibahasakan membunuh Kebolo. Siapa Gajah? Siapa? Sampai detik ini itu kan cuma cerita.
cerita agar supaya yang Bali tidak datang ke Jawa, ke Majapahit, sehingga tradisinya cukup hanya di Bali aja, Majapahit tidak bangkit lagi. Untuk mengantisipasi, nah iya gue, apa namanya, ramalan satu kalian ada satu yang tidak mendukung, sudah tidak jadi ramalan itu. Jadi ritual istilahnya. Bikinlah sebuah cerita. Kalau menurut sejarah di buku yang saya baca di Berbangkalan, Gajah Mada kalau dibahasakan membunuh apa namanya Kebo Iwo. Kenapa Gajah Mada harus membuat pura bersama Arya Dharma? Kemudian kenapa Kebali harus memakai topeng? Apakah takut? Kan impossible. Kemudian kemarin dia kebetulan kedatangan tamu teman istimewa yang dari lereng gunung apa namanya lereng Semeru juga. Itu orang pertama datang ke sini hanya untuk memberikan informasi bahwasanya di sana ada goa di mana tempat tersimpannya pakaian kebesaran Gajah Mada sebelum ke Bali. Dan di sana ada peristirahatannya namanya di Kecamatan Pasirian. Kok menyampaikan itu? Mereka kemarin Semeru, jalurnya itu yang lihat di Facebook Semeru, kemudian apa? Iya, itu memang perjalanan. Hanya ini hanya Niki bercerita tentang kebudayaan, tentang sejarah Gajah Dharma, yang mana konsepnya akan tetap memunculkan kebudayaan. Kenapa Eyang sendiri memakai, mohon maaf Pak Guru, KTP-nya di saat beliau terakhir memakai karena beliau memiliki sebuah namanya seperti apa? Siapa yang tidak mau memakai akan saya hancurkan. Saya akan memakai kemana-mana. Ya wajar, dia baru tadi saya sampaikan tidak ada yang mau diminta, tapi setelah itu diminta semua. Ya wajar, orang di, mohon maaf, di Jalan Jawa ini mulai menjadi karena itu dasarnya. Mohon maaf, bukan masalah kita bagaimana. Orang berpikiran di Jawa Kasaiwan, Kasogata, Kasaiwan lebih cenderung ke anak upacara. Jadi dia sudah belajar. Tapi kalau mohon maaf, kalau pemuda akan merasa kasihan ya. Saling menghargai yang dia inginkan kan. Makanya ya udah gak peduli seperti apa, karena itulah kehendak daripada Danyang setanah Jawa. Jadi bagaimanapun juga, makanya Niki yang sebagai penjaga Niki sama sekali tidak diperkenankan oleh beliau untuk mengantarkan upacara. Jangan pernah kamu menggunakan upacara. Nanti di saat teman-teman kamu yang notabene di luar agama kamu antarkan upacara, di luar akan berkibar sebuah cerita baru. Kamu menghindukan orang. Makanya di sini kami persilahkan dengan tata caranya. Maka teman-teman, ini kebetulan teman kita juga dari Gresik. Gitu ya. Di sini saya bebas di sini. Mau ke sini mau mulut. Bahkan setiap kesini pasti lunas lunas dulu pasti itu kan itu istilahnya. Nah itu tidak bisa kalau dia ngarahkan masih itu harus pakai pejati gini, waduh bahaya gitu dia nanti dia makanya banyak sekali yang dia nulis maka pakai dia memakai terus-terusan situasi dan kondisi di mana dia berada itulah yang selamanya. Makanya dia ambil dengan situasi seperti ini yang mungkin kita mau melangkah step by step, karena tujuan utama kita yang pertama memang perlu mungkin leluhur berkata, karena mohon maaf kita lihat nyata karena apa? Satu, pertemu banyak sekali. Bahasa beliau satu pertemu harus ada satu tempat. Makanya banyak sekali kali buku pertimunya, kemudian di Sangket ada, kemudian Tabanan, dimanapun juga pertimunya semua
Kalau yang berkenan untuk mendah, mengiru silanya dan melingkirkan, silakan. Kalau dumun silakan ya. Karena di sini mohon maaf, ya kita situasi, ya kita lihat sendiri di depan masih ada meja. Ya kita sendiri mohon maaf, secara sekali merasa juga masa pertimu kok menuju kok bertahun-tahun kan gitu istilahnya. Mereka yang terketuk juga yang langsung yang terus dia melakukan pemenahan mudah-mudahan bisa berjalan terus. Itu di belakang juga di konten. Ya kalau konten utama kan yang bikin konten utama kan biar bisa semua ke sana. Ini pun belum bikin ke pura desanya, nanti kita lihat di mana standarnya yang di depan banyak. Belum sempat berani menyentuh. Banyak sekali peninggalan beliau berupa pertimu yang belum sempat. Iya, yang bisa. Ada nggak pertimu yang boleh ratu pelihara dulu nanti boleh diambil lagi gitu? Ini satu lagi, memang secara kebiasaan yang dulu kemudian siapapun juga bisa. Cuma saat ini ampura karena kita tidak ada dan makin ini ada yayasan dan juga peserta nanti. Nanti yang sampaikan dekat. Kayak kemarin ada mangku topeng dari Haji Sari. Beliau sempat menyebut, kemudian dulu sempat menyampaikan ke dia, saya sudah ngomong nanti yang mau mendak gede, dan ada gede yang mau mendak entah apa itu, dan saya tidak lanjuti kemarin, saya sampaikan ke teman-teman, oh ini begini, oke apa, yang penting kan itu untuk di ini istilahnya kan bukan untuk dan yang pun tidak merasa seperti apa. Kalau larinya ke Bali dia yakin sudah begini istilahnya. Bahkan dia bukan berarti dia takut tanggung jawab, tapi dia merasa bahwasanya ini pasti dipertanggungjawabkan. Jadi bebannya kan Kalau bisa sedikit. Laut mungkin ya narasumber jadi mikir yang kurang kawitan Majapahit lagi pada saat ini sudah terbentuk sebuah puri sebagai pengontrol. Jadi purinya ini namanya Puri Surya Majapahit. Jadi sejarah yang diambil yaitu sejarah atau kurangnya Puri Surya Majapahit yang mana erat hubungannya dengan Nusantara. Di dalam Puri Surya Majapahit di sana ada satu sejarah juga silsilah daripada yang Brahma Raja Pengelingsir Iriki, yang mana beliau adalah keturunan ke-11 dari terah Brahma Raja dengan darah Jingga atau Linggulan. Jadi areal Puri Surya Majapahit ini di dalamnya ada Pura Kawitan Pusat Majapahit. Pura Kawitan Pusat Majapahit ini dibagi menjadi 3, yaitu Pura Daha atau leluhur Daha, atau di Bali disebut juga Pura Dalam. Jadi tempatnya di depan, di sana Odalan Purnama ke-10. Dulu pada saat Purnama ke-10 tahun 2010 kita sudah upacarai upacara terlinggih dan laspas, diikuti dengan 108 baju. Dan itu setiap Purnama ke-10 kita upacarai, dan secara kebetulan untuk di Pura Dahanya itu dari mana saja untuk yang aturan Diodalan. Jadi konsep Jawa, konsep Bali, karena konsep kesatria nih, konsep di sana Jawa dan Bali di pulau-pulau dan sana. Pada intinya sama semua. Nah kemudian yang awal ini sebelum di Pura Daha adalah Pura Desunya, Pura Balayabu, yaitu di Kawitan pusatnya. Nah di Kebut cikal bakalnya itu dulu tahun 96 sudah sempat diresmikan oleh almarhum Bukit Perang Demari Gunung bersama PHDI Pusat Jakarta dan PHDI Bali pada saat itu.
Tetapi pada tahun 99 dan 2000 kita sempat ditutup melalui SKP, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri serta Pemda Mojokerto untuk melarang ritual serta menutup bangunan. Adapun dasarnya yaitu karena tidak ada umat. Nah, itu belum pada saat itu belum dibikin Puri Surya Majapahit. Mau dimunculkan sebuah pura itu. Tempat ibadah agama Hindu. Cuma karena umat tidak ada, jadi akhirnya masyarakat yang tidak mau ngambil risiko dan dari saat penutupan itu akhirnya perlahan-lahan kita mulai mendekatkan diri kepada masyarakat. Jadi masyarakat menerima apabila ada salah satu orang yang bisa berkenan di sini, kemudian bisa melakukan ritual-ritual seperti yang sudah dilakukan adat Majapahit, karena orang di sini ini kebanyakan itu orang yang memahami tentang ritual, orang lelaku kebanyakan ini. Jadi dia dengan Bali itu sebenarnya tidak ada masalah. Saya tahu Bali itu menerapkan Majapahit dalam segi ritual dan upacaranya. Jadi apabila di sini tidak ada teman kita yang dari Bali ini, terus seperti apa nanti setelah odalan itu kan kita ada sana. Jadi sama dengan hamba pada makanya 2006 dibikinkan sebuah yayasan Puri Surya Majapahit yang mana di dalamnya ada Puri Surya Majapahit. Jadi setelah itu dibikinlah itu dikasihkan oleh Pak Lurah rumah beserta ke belakang. Setelah nikah ditambah dengan ceritanya yang ke belakang itu diberikan oleh Pak Kiai dari Trawulan. Jadi konsepnya tetap memiliki Siwo Buddha dalam artian penghormatan leluhur Nusantara dan dari sini. Karena konsep ini diambil dari Purana Gedongan yang berleluhurkan Brahma Raja menikahi putri Cina Liulan, kemudian Raden Wijaya menikahi putri Cina Liulin atau dengan nama Darapeta. Dari Dara Jingga niki bersama Brahma Raja menurunkan Arya yaitu Arya Cakra, Arya Damar, Arya Sentong, Arya Buddha, itu yang semuanya kan ke Bali ada. Arya Damar yang di Palembang, kemudian Arya Cakra yang mempermaisurikan Tribuana Tunggadewi Ratu Majapahit ketiga. Jadi ini sebenarnya kawin-mengawin antar keluarga saja. Jadi Raden Wijaya berpermaisurikan Dara Jingga memiliki putra yaitu Kalagemet atau Jaya Negara, Raja Majapahit kedua. Tapi karena Raja Majapahit kedua tidak bisa, jadi yang ketiga dari putra Raden Wijaya adalah putri jadinya Tribuana Tunggadewi dari Raden Wijaya dengan ratunya yaitu Ratu Gayatri, bukan dari Arya, tetapi tetap dinikahkan ke Cakra. Jadi Arya Cakra dan Tribuana Tunggadewi baru menurunkan Prelasem dan Hayam Wuruk. Jadi kalau keturunan eyangnya Arya Cakra memiliki putra lagi yaitu Arya Satar. Arya Satar menurunkan lagi Arya Manggala, kemudian Sri Aji Pangkajasena, kemudian Diah Kencana, kemudian Nyiluduyu, Jingkang, Jingkwang, baru Mbah Gede Blitar, Mbah Gede Blitar baru beliau. Jadi itu turunan kalau di sini diambil gedongannya, silsilah beliau. Makanya beliau dari kekerabatan di Solo dan di di Jogja, beliau dinobatkan sebagai keturunan Majapahit dan diabiseka menjadi Raja Majapahit Nusantara karena memang benar-benar mencurahkan kepada budaya Majapahit. Bukan memunculkan suatu kerajaan, tetapi karena memunculkan di tanah Jawa budaya-budaya Majapahit yang sudah hilang. Jadi beliau sampai detik ini, sampai beliau berangkat, beliau tetap diharapkan oleh keraton dimanapun juga untuk tidak memberikan dulu kemanapun juga, misalkan abiseka beliau sebagai Raja Majapahit. Jadi kembali lagi
Makanya dari konsepnya semua konsep ada Nusantara, ada Cinanya. Karena semua diambil ke leluhur-leluhur keduanya. Leluhur Nusantaranya yaitu sejarah daripada Daha. Siapa yang dalam sejarah sebelum Majapahit yang disebutkan sebagai tahta beliau sebagai yang Batara Siwa? Yaitu Raja Singosari. Kan bergelar Batara Siwa. Nah selanjutnya yang Brahmana, Brahma Raja itu ringan di sini. Makanya Trike wenten Meru Tumpang Solahnya, Meru Tumpang Solah Brahma Raja, jadi keturunan beliau. Selanjutnya kalau untuk Riki, karena beliau di keturunan beliau semua adalah Raja. Kalau raja zaman dulu kan gelarnya Wisnu, yang Wisnu. Jadi yang Wisnu kalau konsep di Bali adalah susah. Berpermaisurikan dari Sri, makanya dibikinlah sebuah pagoda. Nah pagoda itu dilinggikanlah ide Betari Sri sebagai keturunan Kuan Im dengan nama Sri Raja Patni Biksu Nusa penjaga jagat raya. Kemudian beliau juga ada di sebelahnya lah Candi Ibu Nusantara. Jadi penghormatan ke atas ke Ibu Nusantaranya. Jadi di sini siwa budaya kita munculkan dengan konsep-konsep. Dan di sini kenapa ada banyak rumah tua Riki? Nah dikira istana-istana dari leluhur-leluhur keduanya. Jadi seperti di sana ada Kuan Im, Gedong Lingsir Kuan Im. Di sana bercerita tentang Kuan Im yang moksa di usia 17 tahun di depan keluarganya. Jadi Raja Mio Shah. Kemudian di belakang Niki adalah gedongnya Tom Samcong. Jadi yang berdiri ada Tom Samcong. Jadi bukan cerita. Kalau di Cina itu kan sejarah yang diceritakan. Kalau kita di sini kadang-kadang cerita yang jadikan sejarah. Gitu. Oh, kalau di Cina itu memang seperti itu. Nah, di sini ada Setana Tom Samcong, yaitu di sini dilinggikan ada Tom Samcong. Tom Samcong ini adalah sejarahnya jauh di atas keberadaan raja-raja di Cina. Sebelum yang kaitannya ada turun ke darah Jingga dan darah Petang, yaitu dalam dinasti Tang. Dinasti Tang memiliki adik namanya Tong Samcong yang menekuni kebudayaan hingga menjadi biksu. Jadi kita lihatkan untuk koordinatornya yaitu dari kami sebagai Tribun hasil putra penabian kebaran Ramadhan Gunung. Karena mengingat jasa beliau kita jadi berikan mandat. Tapi kalau untuk Purnama ketiga diserahkan kepada puri-puri di Bali. Jadi dia cuma koordinasinya ke puri. Punabi Jodalan ini pacang modern Bintan, motor sampun melaksanakan yang koordinasikan ke teman-teman ayo siap gitu kan. Jadi di sini intinya amburan itu bukan berarti memberikan ke satu dua. Bahasanya yang apapun juga, walaupun satu hari ada 2-3 odalan, itu pun belum cukup dengan ribuan pertimur yang ada di sini. Makanya dia menghormati betul. Sudah takil begitu. Ini konsepnya odalan. Konsepnya odalan, karena masing-masing kan membawa jurusan. Itu yang diajarkan oleh beliau. Semuanya sama seperti itu. Jadi untuk Riki Jodalan sudah sampun nah keseharian itu kangen karena Riki ada rencana kalender kewah masih ngalih musuh kangen nah dupe ya itu bunga-bunga kangen tadi Riki nah kalau Purnama film ya tiang kan jarang bersidayang Ariana jadi gitu. Tapi kalau Purnama dan film memang teman-teman dari Surabaya dari sekitarnya sudah mengenal Bukti, jadi beliau hadir dah. Jadi minimal sudah ada aturan atau sebagian ada. Jadi tetap ya Istungkara tetap bisa berjalan atau sebagian.
Cuma tetap yang memakai tatanan itu biar tidak untuk teman-teman yang di sini biar kita tidak dibahasakan membingungkan atau istilahnya juga membalikkan orang Jawa. Karena di luar ada bahasa seperti itu. Ada salah beberapa tempat lagi yang tidak berani menyebutkan istilahnya. Mungkin itu karena satu dua masa ketersinggungan atau apa. Saya masuk ke sana kok saya disuruh begini. Tidak ada ini. Makanya dia kalau begini bahasanya konsep kekeluargaan dulu. Yang datang ini adalah anggota Puri Surya Majapahit. Karena Puri Surya Majapahit tidak terbentur sama satu dua orang, sama satu kelompok. Jadi Puri Surya Majapahit itu membahasakan yaitu siapa yang di dalamnya. Kita semua masyarakat di Nusantara yang meyakini leluhur kita di Nusantara, khususnya itu di Majapahit kita itu. Jadi itu konsep Purinya. Tidak bisa. Di dalamnya adalah untuk kedepannya setelah ini bisa terwujud di yayasan itu sudah tertuang juga pembuatan tempat ibadah dan kuda kelangsungannya. Itu yang terpenting kan kelangsungan. Membuat nanti kelangsungannya tidak ada bahaya. Makanya saya berpikir yang maunya kemarin COVID yang balik kanan kemudian kembali gitu. Saya berpikir kamu tidak bisa apalagi yang ada hodalan sirnya kan ngatur gitu. Aku kada duduk terjadi sesuatu lagi. Jadinya aja tanggung jawab akhirnya udah balik. Sempat ya 3 bulan dia di rumah. Punten anu. Enak karena tanggung jawab ini tidak ada beliaunya soalnya. Kalau ada beliaunya dia bebas. Bolak-balik. Problem sendiri ya. Makanya teman-teman ini lah, teman-teman sebagai membantu Wiki dan juga bersyukur sekali Wiki kalau sore baru rame lagi ada yang teman-teman yang bantu nyapu Wiki. Yang tadi ini tidak ada dari sana. Tapi nanti Krista, saya buka. Namanya Soekarno aja berkarya. Karya kita apa? Kita tidak bisa membangun, ya kita nyapu itu kepala leluhur, ya itu luar biasa. Itu saja yang dia lakukan, yang kasihkan pemahaman. Jadi tidak muluk-muluk ya. Masalah nanti beliaunya memberikan tidak, ini kan tergantung ketulusan Anda. Kembali ke konsep kebudayaannya itu istilahnya. Nanti satu minggu dengan Ada pertanyaan lagi? adanya. Enggak. Pembicaraan tadi berarti di sini pusat atau sumbernya kerajaan Majapahit. Ceritakan. Jadi begini, titik pusat daripada kota raja. Ini kota raja nih. Nah, istana negaranya, ibu kotanya nih. Ibu kota Majapahit itu luasnya adalah 20 kilo kali 20 kilo menurut peta Purbakalan. Jadi dipotong kanal 1 kilo. Pusat titik nolnya daripada Majapahit adalah di mana pura itu sempat berdiri. Yaitu di sini setelah utaranya Kolong Segaran. Jadi antara Kolong Segaran dengan pura ini itu sentralnya daripada kota raja. Makanya begini disebutkan area 4 kota raja, yaitu di mana di dalam area 4 itu ada disebutkan asramanya para brahmana, kemudian di dalamnya tempat melakukan ritual-ritual adat Majapahit. Berarti kan di sini puranya dulu. Dan yang paling utama mungkin boleh bisa dilihat di sana, kita temukan banyak sangku-sangku itu setelah galian kolam itu. Ada ratusan itu. Nah, dan ada banyak sekali yang belum kita ambil lagi. Dan dia pun tidak mau, sudah kita pecah. Nah, kita kan membuktikan bahwasanya memang benar di sini. Nah, ini akhirnya area 4 ini dan meskipun kalau bahasa daripada dari Purbakala, teman-teman dari Purbakala, bahwasanya ini hampir 7 sampai 10 setengahnya. Setengah dari ini adalah merupakan tempat daripada ritual
makanya mungkin dilihat jadi apa namanya pintu masuk pintu besarnya dari sana pinggir jalan. Tapi kan saat ini ya mohon maaf karena kan banyak perumahan penduduk Purbakala aja yang milik pemerintah dunia tidak bisa menggujur apabila ada di sana di rumah itu ada istilahnya temukan khusus putih alur saja kayak yang kita dapat segitu, dan secara kebetulan yang tengah-tengah itu belum sempat kita kondisikan. Karena apa? Bukan karena kita tidak mau, tetapi karena satu keluarga hilang. Jadi tidak bisa kita ajak koordinasi, siapa yang kita ajak koordinasi. Kalau keluarga besarnya sih bilang udah pakai aja depannya untuk parkir malah bagus lagi. Wah, dia nggak berani kalau bukan orang yang punya asli. Bersaudara 5, 3 hilang, 1 hilang entah kemana, 1 ini sudah meninggal. Jadi yang dia ngajak koordinasi siapa? Ada saudara dekatnya sudah nggak bisa. Nah ini cuma 1 aja, ada 1 ini yang hilang ini. Saya sudah mencari. Ya walaupun kita tidak dapat beli, minimal depannya itu bisa kita kontrak itu istilahnya dalam jangka panjang, nggak apa-apa lah. Yang penting bisa untuk parkir, gitu. Istilahnya sementara di Bali sekarang saat ini mohon maaf kesulitannya di parkir. Jauh di sana kadang-kadang lebih besar ke. Nah kalau di sana nggak ada acara sudah apa-apa di sebelah pribadi. Tapi kalau pas sudah ada acara, hari Jumat atau malam Jumat apa gitu istilahnya, ramai di sana. Jadi agak sungkan. Gitu. Sebenarnya sama-sama bayar parkir tidak apa-apa gitu, cuma kasihan. Jadi cuma itu. Nanti untuk selanjutnya untuk acara lagi jam Mas untuk kalau napi kita itu napi anunya jam terakhir. Oke, terus kita sebentar bisa. Oke kawan semua, sampai di sini video saya hari ini. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya dan bye bye.